BRIS mendapat tekanan di tengah kinerjanya yang makin membaik di tahun 2024 ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Di berita-berita yang ada, kalau kita lihat di sini untuk BRIS, dari beritanya banyak dihiasi dengan pemberitaan tentang penarikan dana jumbo nasabah. Kemudian di sini ada berita-berita Muhammadiyah tarik dana dari BRIS, OJK hal biasa, bank masih liquid. Kemudian juga siasat bank mitigasi resiko likuiditas jika nasabah DPK wholesale tarik dana jumbo. Dan kita lihat juga masih ada beberapa berita yang lain di mana OJK tanggapi isu terkait penarikan dana Muhammadiyah dari BSI, dan kemudian ada isu Muhammadiyah mau tarik dana dari BSI, OJK bilang gini. Jadi dari berita-berita yang ada ternyata akan ada penarikan dana jumbo di BRIS yang tentunya ini juga sangat diharapkan tidak membuat investor-investor yang ada di BRIS menjadi panic sell. Dari data yang ada untuk income statement terpantau 3 tahun terakhir di 2021, 2022, dan 2023, BRIS mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan, yang itu juga sedang berlanjut di tahun 2024 yang nantinya saya akan coba bahas laporan keuangan bulanan di bulan April ya. Setelah rilis laporan keuangan Q1 yang cukup bagus, masuk lagi di bulan April, laporan keuangannya itu juga masih cukup bagus. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan tentang laporan keuangan itu, kita pantau dulu untuk BRIS ini sebenarnya bagaimana tanggapan dari analis yang ada. Maka kalau kita lihat di sini dari 16 analis yang memberikan rating untuk BRIS, 14-nya menyarankan untuk beli, dengan 2-nya menyarankan untuk tahan, dan tidak ada yang menyarankan untuk jual. Artinya menurut mereka ya BRIS masih dalam keadaan baik-baik saja, bahkan sangat layak untuk diakumulasi jika sudah punya, layak untuk dibeli jika memang Anda tertarik untuk masuk di saham BRIS, di mana target harga dari analis untuk BRIS, target tertingginya, target harga rata-ratanya ada di harga 2.916 dengan estimasi tertinggi bisa mencapai 3.400 dan estimasi terendahnya 2.340. Nah, tentu di harga sekarang ini 2.170, berarti menurut target harga dari para analis ini untuk BRIS sekarang ada sedikit di bawah harga wajarnya. Tentunya sekalipun mungkin akan berdampak tentang penarikan dana jumbo dari nasabah ini, dengan kita melihat bahwa pemegang saham dari BRIS di mana pengendalinya adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI, maka besar kemungkinan untuk BRIS ini akan tetap bisa mengatasi masalah ini. Walaupun mungkin ya dari segi permodalannya ya agak berkurang karena dana yang akan ditarik rencananya juga itu cukup besar. Nah, mari kita akan coba melihat data pertumbuhan di bulan April 2024 dari BRIS. Di sepanjang tahun 2024, 4 bulan berjalan, BRIS menunjukkan kinerja yang sangat solid, di mana juga itu bisa terlihat dari kepercayaan investor asing terhadap BRIS. Untuk laporan keuangan bulan April 2024, BRIS melaporkan pertumbuhan laba sebesar 15,05% secara year on year menjadi 2,24 triliun. Sedangkan untuk pertumbuhan ini sendiri didorong oleh pembiayaan yang meningkat secara double digit sebesar 18% untuk year on year menjadi 251,6 triliun. Pembiayaannya cukup bagus ya. Dari segi kualitas pinjaman untuk BRIS tetap terjaga, di mana ini terbukti dari non-performing financing atau NPF-nya, net
ROE-nya terjaga di angka 0,57%. Untuk rasio non-performing financing ini, yang rendah merupakan indikator kesehatan keuangan dari bank. Untuk NPF sendiri mengukur presentasi dari total pembiayaan yang tidak dibayar tepat waktu oleh para peminjam. Secara umum, bank yang sehat memiliki NPF itu yang rendah biasanya di bawah dari 2-3%, dan untuk BRIS ada di angka 0,57, jadi jauh di bawah 2%, menandakan untuk NPF-nya BRIS sangat sehat. Sedangkan pendapatan berbasis biaya juga mengalami peningkatan yang signifikan hingga 30% secara year on year. Kenaikan ini terutama didorong oleh transaksi melalui e-channel dan juga treasury. Sedangkan untuk dana pihak ketiga, BRIS naik sekitar 9,41% menjadi 293,25 triliun pada periode yang sama. Dilihat dari CASA atau Current Account Saving Account, untuk BRIS meningkat menjadi 61,21%. Nah, ini juga ditopang oleh kenaikan tabungan wadia. Untuk KASA sendiri biasanya dikatakan cukup sehat jika ya di kisaran 40-50%, dan lebih tinggi KASA-nya itu lebih bagus. BRIS ada di 61,21%, menandakan ini sangat bagus karena dana murahnya sangat tinggi, 61% dibanding dengan dana mahal. Sedangkan kalau kita melihat dari beban operasional, BRIS mencatat penurunan 0,63% secara year on year. Melihat dari kapitalisasi pasar BRIS yang sempat menembus 131 triliun, maka ini menempatkan BRIS dalam jajaran top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar pada bulan April 2024 kemarin. Sedangkan untuk jumlah investor institusi asing dalam komposisi kepemilikan saham BRIS naik menjadi 53% pada April 2024 dibandingkan posisi April 2023 yang hanya sebesar 44,3%. Jadi meningkat hampir 9% komposisi kepemilikan saham dari asing yang ada di BRIS. Nah, jadi dari data-data ini tergambar jelas bahwa hampir dari setiap lini BRIS mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Di bulan April 2024, hanya memang ketika memasuki bulan Mei kemudian ada kabar tentang penarikan dana yang cukup besar, sehingga ini juga yang ya diharapkan tidak sampai membuat para investor panik sell, tetap percaya bahwa BRIS akan dapat menyelesaikan itu dengan baik. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat dibagikan. Jika Anda punya saran, tanggapan, ataupun kritik mengenai topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.